Ya, tapi bagi Ibu Sri Mulyani tetaplah jadi pahlawan untuk kita semua gitu ya. Tetaplah jaga negeri ini setidak nyaman apapun situasinya. Seperti pesan Ibu Megawati nampaknya gitu ya. Tapi pada akhirnya di situasi atau momentum yang pas, jadilah pahlawan untuk rakyat Indonesia untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya seperti apa. Kalau memang ada orang yang perlu kita lawan, maka lawanlah sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Resmi mundur dari kabinet Jokowi, ternyata saya baru menyadari bahwa ada cerita-cerita yang selama ini tidak kita pahami. Karena sebelumnya gitu ya, Pak Jokowi kan bilang bahwa menteri itu boleh memihak, boleh kampanye. Pak Jokowi juga sebagai presiden boleh memihak dan boleh kampanye gitu ya. Itu sebelumnya kita tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari pesan yang coba Pak Jokowi sampaikan kepada Pak Mahfud. Karena ini ada rangkaian ceritanya gitu. Ternyata Pak Mahfud itu kan menyampaikan niatnya untuk mundur dari kabinet itu sejak di Semarang gitu ya. Dan kemudian beberapa hari setelahnya atau sehari setelahnya Presiden memberikan pernyataan bahwa menteri boleh kampanye, boleh memihak, Presiden juga bisa memihak dan bisa kampanye. Ternyata pesan ini gitu ya, pernyataan Pak Jokowi yang viral dan kemudian sangat-sangat negatif itu, yang kemudian direspon negatif oleh pihak Muhammadiyah dan berbagai kampus di negara kita ini, ternyata itu adalah bagian dari pesan yang coba Pak Jokowi sampaikan kepada Pak Mahfud. Semacam bujukan tapi tidak langsung. Ya, karena ini adalah gaya-gaya Jokowi gitu. Karena ternyata setelah Pak Jokowi menyampaikan bahwa menteri boleh memihak, presiden boleh kampanye, memihak dan sebagainya, Pak Mahfud kemudian mendapatkan pesan dari berbagai orang, tokoh di Indonesia untuk meyakinkan Pak Mahfud tidak perlu mundur dari Menko Polhukam. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah bilang bahwa menteri boleh kampanye, boleh memihak dan seterusnya. Bahkan presiden juga boleh gitu. Jadi ini pola-pola yang sudah saya hafal betul sebenarnya, tapi baru saya pahami hari ini gitu. Ternyata ini adalah cara Jokowi mengajak atau meminta Pak Mahfud untuk tidak mundur dari kabinetnya, tapi secara terselubung, secara tidak langsung gitu. Karena kalau Pak Jokowi menyampaikan permintaannya gitu ya secara langsung, meminta Pak Mahfud untuk tidak mundur, itu ada resiko, ada cerita negatif yang bisa disampaikan oleh Pak Mahfud. Ada risiko cerita negatif kepada Pak Jokowi gitu ya. Karena bayangkan kalau kemudian Pak Jokowi bilang ke Pak Mahfud, Pak, nggak usah mundur ya, tetap aja kampanye seperti biasa dan sebagainya. Bapak butuh apa? Nggak perlu izin, nggak apa-apa, izin aja langsung. Izinnya sekaligus gitu, nggak perlu setiap mau kampanye izin terus gitu kan. Bisa aja Pak Jokowi bilang seperti itu, tapi kalau itu yang dilakukan, ada resiko Pak Mahfud akan menceritakan cerita ini dan itu akan menjadi negatif kepada Pak Jokowi, sehingga yang dilakukan disampaikan oleh Pak Jokowi adalah pernyataan secara terbuka dengan harapan orang-orang di sekeliling Pak Mahfud melawan Pak Mahfud sendiri gitu, atau mengusulkan usulan supaya tidak mundur, supaya Pak Mahfud membatalkan rencananya. Ternyata pola-pola yang sudah saya hafal betul ini bisa saja tidak saya pahami di situasi seperti sekarang gitu, karena kita terlalu berfokus kepada ucapan Pak Jokowi yang melanggar banyak sekali aturan, dan itu kemudian menimbulkan gelombang protes dari Muhammadiyah dan banyak kampus sekarang. Tapi Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. sekarang. Tapi sayangnya gitu ya, sayangnya yang dihadapi oleh Pak Jokowi ini adalah Mahfud MD, orang yang punya karakter sangat kuat, kental dari sisi apa namanya ucapan gitu ya. Ya, orang Madura itu kalau sekali berucap ya dia pantang untuk menarik ucapannya. Kalau sudah tanggal 3 ya udah tanggal 3 gitu. Itu susah sekali untuk kemudian diubah gitu ya, prinsip atau pendirian atau rencananya. Jadi ketika Pak Mahfud sudah bilang mundur, itu dia tidak bisa kemudian menunda-nunda lagi. Makanya kemudian kemarin langsung menyampaikan pengunduran diri setelah ada momen siap untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi akhirnya cerita ini baru saya pahami hari ini. Dan menariknya lagi, ini
ini gak ada kaitannya sebenarnya antara Mahfud MD dengan Pak Jokowi, dan setelahnya ini gak ada kaitannya karena Sri Mulyani gitu kemudian seperti merespon pernyataan Pak Jokowi, karena sehari setelah Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye, boleh berpihak, menteri boleh berkampanye dan memihak dan sebagainya, Sri Mulyani sebagai salah satu menteri di kabinet ini itu kemudian mengatakan bahwa kita semua harus menjaga netralitas, dan ini disampaikan kepada bawahannya karena sebagai ASN menjadi netral itu adalah keharusan, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu. Ya katakanlah ini kebetulan gitu ya, nggak ada hubungannya dengan rencana Pak Mahfud yang mundur kemarin gitu ya, katakanlah ini kebetulan merespon pernyataan Pak Jokowi, tapi tetap saja ini adalah sebuah cerita kebetulan yang saling berkaitan dan ada hubungannya gitu, seperti Pak Jokowi yang menyampaikan boleh memihak dan boleh kampanye, dan itu ada kaitannya ternyata dengan cerita Pak Mahfud yang berniat untuk mundur dari kabinet Jokowi. Ya, ini mungkin adalah sebuah gambaran betapa buruknya di internal kabinet hari ini gitu ya, karena seingat saya ini adalah pertama kalinya Sri Mulyani itu menyampaikan pernyataan yang bertolak belakang atau berlawanan dengan Presiden Jokowi. Karena sebelumnya itu Sri Mulyani nggak pernah gitu ya, terlibat dalam isu-isu politik seperti ini atau dalam pembicaraan yang melibatkan Pak Jokowi, itu nggak pernah gitu. Sri Mulyani ini adalah orang pekerja yang bekerja senyap berada di belakang layar, yang menyiapkan segala kebutuhan, mengatur semua keuangan negara, dan kemudian seingat saya tidak pernah terlibat dalam komentar-komentar yang langsung berhubungan dengan Pak Jokowi, apalagi hari ini pernyataannya berlawanan sama sekali dengan Presiden Jokowi. Jadi ya itulah yang kemudian dapat menggambarkan situasi di internal kabinet seperti apa sekarang ini, dan rencana Sri Mulyani untuk mundur dari kabinet ini nampaknya itu sudah tidak bisa dibantah lagi kalau kita mengingat perlawanan yang disampaikan oleh Sri Mulyani terkait ASN atau jajarannya atau staf-stafnya harus netral di pemilu 2024 ini gitu. Jadi isu atau cerita Sri Mulyani ingin mundur itu nampaknya adalah sebuah kenyataan yang sulit untuk kemudian dibantah, meskipun secara dampak ini cukup negatif ternyata untuk kita semua, karena ternyata isu Sri Mulyani mundur beberapa hari yang lalu itu ternyata berdampak kepada rupiah, karena dolar sempat kemudian menghantam rupiah sampai hampir 16.000 rupiah. Ya karena bagaimanapun yang namanya uang itu soal kepercayaan gitu ya. Uang itu kalau sudah tidak dipercaya maka nilainya akan turun. Nah, Sri Mulyani nampaknya menjadi salah satu menteri di kabinet ini yang sangat-sangat dipercayai oleh pihak luar negeri atau pihak asing. Jadi kalau kita bicara soal ekonomi Indonesia, itu pasti yang kita tanya adalah Sri Mulyani. Nah, kalau sampai Sri Mulyaninya ini mundur, maka kepercayaan investor-investor asing itu akan berkurang, dan itu terbukti ketika isu-isu ini baru diluncurkan, baru muncul disampaikan oleh Faisal Basri kalau nggak salah gitu ya. Itu kemudian ada banyak investor yang kemudian menahan dananya, dan rupiah sempat tertekan hampir 16.000 rupiah, meskipun sekarang sudah cukup mereda di sekitar 15.700 rupiah. Tapi itu menjadi satu gambaran bahwa rencana Sri Mulyani mundur itu ada efeknya, karena coba bayangkan di sebatas isu saja itu rupiah langsung tertekan, investor asing mulai menahan diri untuk masuk ke dalam negeri. Jadi kalau ini sampai benar-benar mundur Sri Mulyani, maka dampaknya nampaknya akan kepada kita semua. Nah, inilah yang mungkin yang membuat Ibu Megawati beberapa hari yang lalu masih menahan atau menyarankan Sri Mulyani untuk tidak mundur, dengan gambaran yang seperti ini, bahwa kalau Sri Mulyani mundur maka dampaknya kepada kita semua. Dan Ibu Mega sangat-sangat memikirkan itu gitu, karena bagaimanapun Ibu Mega ini adalah anak Bung Karno, anak proklamator bangsa ini, sehingga
di atas kepentingan pribadi, partai, dan capres dan apapun itu, tetap aja ada kepentingan bangsa, karena rasa memilikinya itu mungkin lebih besar dibandingkan kita semua yang hanya terbatas kepada kepentingan-kepentingan pribadi dan elektoral. Makanya Ibu Mega menyarankan Ibu Sri Mulyani untuk tidak mundur karena ada dampak yang begitu negatif kalau sampai beliau mundur. Tapi kalau situasinya seperti ini, saya meyakini bahwa mundurnya Sri Mulyani itu hanya soal waktu, soal timing, sama seperti cerita Mahfud MD gitu. Jadi kalau ada orang mundur, menteri mundur, itu pasti ada masalah yang tidak terselesaikan. Jadi nggak bisa Pak Jokowi bilang bahwa Ibu Sri Mulyani, Pak Mahfud MD mundur gitu ya, itu ya hak demokrasi dan sebagainya, nggak bisa gitu. Kalau ya sebagai orang yang pernah mempekerjakan orang lain gitu ya, para pengusaha atau wirausahawan yang pernah dibantu sama orang-orang, sama staff dan orang-orang yang melakukan pekerjaan bersama-sama bersama kita, kalau sampai mereka kemudian mundur setelah bekerja bertahun-tahun, itu pasti ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, atau ada masalah dia yang dia tidak bisa kita bantu, makanya kemudian dia mundur. Jadi peristiwa staf atau orang yang bekerja dengan kita untuk kemudian mundur dari dari pekerjaannya, itu tidak bisa dianggap sebagai hak demokrasi atau biasa-biasa saja. Itu jelas ada masalah. Kalau Pak Jokowi mengatakan itu silahkan hak demokrasi dan sebagainya, itu artinya Pak Jokowi tidak paham permasalahannya atau mencoba untuk tidak memahami atau pura-pura tidak tahu. Ya kalau saya melihat Pak Jokowi kayaknya di tipe yang pura-pura tidak tahu saja gitu ya, meskipun sebenarnya dia paham soal permasalahan yang terjadi belakangan ini, dan itu sama sekali bukan hak demokrasi. Nah, permasalahan soal Sri Mulyani berbeda dengan Mahfud MD. Mahfud MD mungkin persoalan atau pekerjaan-pekerjaan yang beliau lakukan itu mungkin sudah banyak yang selesai, atau kalau Pak Mahfud mundur, efeknya kepada ekonomi bangsa ini tidak terlalu besar gitu ya. Sementara kalau Sri Mulyani, Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani Indrawati menghimbau para jajarannya agar waspada dalam menghadapi kontestasi politik jelang pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024 dengan menjaga netralitas. Ini nampaknya akan berdampak sekali kepada ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Nah, makanya kemudian soal momentum atau cerita Sri Mulyani mundur ini mungkin lebih butuh waktu dibandingkan Pak Mahfud, mungkin butuh lebih banyak persiapan yang perlu diselesaikan sebagai Menteri Keuangan agar nantinya kalau misalkan itu Bu Sri Mulyani mundur, itu tidak sampai mengganggu ekonomi bangsa ini. Karena kalau melihat dari sejarah rekam jejak bagaimana soal cerita bansos yang dipaksakan, soal pesawat bekas yang tiba-tiba ngutang ke luar negeri dengan tanpa izin dan sebagainya, yang minta anggaran-anggaran diberikan tanpa tahu aturan gitu ya, itu nampaknya memang menjadi puncak kekesalan Sri Mulyani dengan salah satu menteri yang memang nggak tahu aturan, yang mau nabrak semua aturan, pokoknya semuanya pengen disiapkan dan sebagainya. Nah, makanya di situasi seperti sekarang ini ya mungkin yang terbaik adalah Sri Mulyani menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu agar nantinya ketika dia mundur itu tidak terlalu berdampak negatif sekali kepada ekonomi kita, ekonomi Indonesia secara keseluruhan gitu. Karena kalau efeknya hanya kepada keluarga Jokowi atau kepada Jokowi, kepada capres yang didukung oleh Pak Jokowi gitu ya, mungkin hari ini Sri Mulyani sudah mengundurkan diri. Tapi karena ini dampaknya kepada banyak sektor ekonomi di Indonesia, makanya kemudian masih menahan diri. Nah, dari cerita atau rangkaian peristiwa yang kita lihat dalam beberapa hari ke depan, kita akan nampaknya menyaksikan bahwa apa yang dimiliki oleh Sri Mulyani, cerita-cerita soal anggaran, soal memaksakan pesawat bekas, soal memaksakan anggaran pos untuk bansos dan sebagainya, kalau ini dibuka semua, itu nampaknya akan memperparah kondisi atau situasi efek politik pada keluarga Pak Jokowi. Karena Indonesia sejak dulu